gimana kabarnya? Mana kali? Udah makan? Sudah. Dari mana? Nanti. Terus makan soto. Enak. Seger. Iya. Wah. Berarti udah happy. Tapi enggak happy banget sih, Us. Kenapa? Karena di kelas 9 kan ada tes kemampuan akademik. TKA itu ya? Aku tuh kayak ngerasa cemas gitu loh, Us. Kayak nanti kalau nilaiku jelek lah, terus gak keterima di sekolah yang aku inginin. Terus juga harapannya sama lo kan juga tinggi banget terus sama aku. Jadi takut cemas aja gitu, overthinking terus. Pertama, terima kasih Mbak Ai sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini ya. Tadi kan bilang ya kayaknya cemas banget ya. Oleh karena itu datangnya ke sini. Wah, jos gitu. Ya, nanti dari apa yang Mbak Ai sampaikan tadi, gimana kalau kita melakukan yang namanya konseling individu? Konseling individu itu apa? Konseling individu itu apa? Konseling individu adalah sebuah layanan yang dikasih oleh BK kepada siswa untuk membantu siswa dalam mengentaskan atau menyelesaikan masalahnya. Jadi nanti yang menyelesaikan tadi masalahnya apa? Cemas. Iya, cemas untuk yang nanti yang menyelesaikan masalah itu adalah Mbak Ai sendiri, bukan saya. Tapi saya di sini adalah fasilitator atau yang membantu kamu. Setuju? Setuju. Oke, deal. Siap. Oke, berarti sebelumnya belum pernah ya ikut ya? Belum. Padahal saya Cember juga. Iya, padahal sering sekali ya ke ruangan ini ya. Banget terus Banget. Iya. Nanti di konseling individu itu sendiri ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Ada beberapa asas yang harus kita ikuti. Salah satunya adalah asas keterbukaan, terus asas kerahasiaan dan kesukarelaan. Sebelumnya sukarela nggak datang ke sini? Sukarela. Terus nanti siap jaga rahasia enggak nanti? Siap. Oke. Jadi nanti apa yang kita sampaikan di sini, apa yang kita dengarkan di sini yang tahu hanya kita, malaikat kanan kiri sama Allah. Siap? Siap. Terus sama nanti adanya keterbukaan. Jadi apapun yang Mbak Ais pikirkan, keluarin aja. Keluarkan. Tadi terkait dengan kecemasan tadi. Nanti kita akan melakukan konseling individu. Nah, nanti kita akan menggunakan teknik ABC. Apalagi itu ya, ABC itu adalah nanti kita akan cari tahu nih kira-kira yang bikin kamu cemas apa. Terus habis itu kita akan merubah dari cara berpikir kamu untuk kan cemas itu kan ada penyebabnya kan. Nanti akan kita ubah di dalam teknik itu. Paham? Paham. Oke. Yang pertama, Mbak Ais, boleh diceritakan nggak kira-kira apa sih yang bikin kamu tuh cemas atau takut ya ngadepin TKA itu atau tes kemampuan akademik itu? Boleh disampaikan dulu. Banyak sih, salah satunya tuh yang benar aku bikin cemas banget, yaitu gak keterima di sekolah yang aku inginin. Karena di lingkungan rumahku tuh kan nggak ada yang masuk SMA tuh, nggak ada yang masuk ini zonasi, susah, jauh-jauh semua. Ya itu salah satunya. Terus takut nilainya jelek, jadi ya itu juga salah satunya. Juga ada bikin orang tua jadi kecewa. Banyak banget sampai overthinking. Overthinkingnya sampai mana? Boleh disampaikan? Ini sebenarnya overthinking terparah sih. Iya, apa? Sampai kan harusnya kan holiday kan kayak fresh, happy ya. Nah itu aku malah overthinking TKA itu. Ya Allah, ya sampai Allah. sejauh apa? Tidur kepikiran nggak? Kepikiran, tidur kepikiran, makan kepikiran, liburan kepikiran, apalagi ya? kepikiran terus. Main game? Kalau main game nggak terus. Berarti ya. Oke. Salah satu itu. Iya. Boleh saya ulangi ya, tadi ada beberapa hal yang bikin kamu itu merasa cemas
dan takut, salah satunya adalah takut nilai jelek. Ya. Terus kemudian ada beberapa tetangga yang tidak keterima di SMA yang mereka mau, sama takut sama ini ekspektasi orang tua yang tinggi. Iya. Oke, sekarang Mbak Ais, coba nih kita akan evaluasi bareng-bareng. Nanti kita akan belajar bahwa problem sebenarnya yang udah kamu sampaikan tadi sebenarnya bukanlah di ujian atau TKA-nya itu, tapi di cara kita atau cara Mbak Ais dalam berpikir terkait dengan TKA. Jadi yang salah itu adalah yang harus kita benarkan itu adalah cara berpikir kita, bukan dari ujiannya itu sendiri. Sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu? Paham ya berarti ya? Oke, kalau paham berarti selanjutnya kita akan melakukan analisis bareng-bareng. Tadi menyampaikan bahwa takut nilai jelek, takut ekspektasi orang tua. Ingat nggak tadi Ustazah menyampaikan ada ABC? Iya, apa terus? ABC itu adalah A. Acting event. Acting event itu apa? Acting event itu adalah pemicu. Pemicunya apa? Pemicunya adalah tadi TKA atau ujian. Oke. Kemudian di sini ada belief atau keyakinan dari kamu. Kamu memiliki keyakinan apa? Gagal atau berhasil? Awalnya gagal, masih jadi gagal. Keyakinanmu sekarang adalah Gagal. ya. Terus selanjutnya akibat ini kan udah ada nih, pemicunya adalah ujian si A. Terus kemudian belief kamu atau yakinmu adalah gagal di TKA. Nah, akibatnya apa? Overthinking. Iya, overthinking. Terus apa lagi? Cemas. Terus belajarnya jadi efektif nggak? Gara-gara overthinking jadi nggak begitu efektif. Gitu. Itu ya, ini adalah cara kita. Misalkan nanti kamu menghadapi hal yang sama, ini bisa kamu pakai. Gitu. Jadi kamu cari tahu dulu nih, kira-kira kok aku cemas, kok aku takut, kok aku sedih, sebenarnya itu apa, pemicunya apa, dilihat, dicari. Habis itu yang kamu yakini waktu itu apa, nah ditulis juga kayak sekarang. Terus kalau kamu udah punya keyakinanmu pada waktu itu, udah konsekuensi atau hasil dari keyakinanmu itu apa, kamu tulis juga. Nah ini nanti kita akan analisis bareng-bareng. Kita rubah dengan menggunakan yang namanya RIBT. Nah, selanjutnya, jadi yang bikin kamu cemas itu adalah kamu yang tidak bisa atau ujiannya. TKA-nya. Jadi, udah paham ya? Sekarang kita coba di pikiranmu di bagian B ini atau belief yang yakinnya tadi adalah gagal. Berarti kira-kira yang harus dirubah dari belief atau keyakinanmu ini apa? Nggak overthinking. Terus lebih percaya diri. Terus nggak cemas lagi ya. Kan kamu kalau misalkan pikirannya gagal berarti saya dalam tanda kutip kasarnya adalah bodoh. Iya kan? Kamu nggak bodoh, kamu tuh bisa. Kalau kamu sudah meyakini bahwa kamu akan gagal, kamu adalah ketika kamu gagal maka kamu adalah orang yang dalam tanda kutip kasarnya ada bodoh, berarti kamu membatasi dirimu sendiri. Nah, ini tidak boleh diperkenankan, harus kita ubah lagi. Nah, kalau diubah berarti harus menjadi orang yang lebih berhasil. Iya itu. Fokusnya tuh jangan pada yang negatif dulu, tapi yang positif. Gitu ya. Nah, itu pikiran-pikiran yang jelek itu, yang tidak masuk akal itu kita bantah. Kamu bantah. Lah, belum melaksanakan udah menghakimi. Ngomongnya kamu udah TKA. Nah, sudah belajarnya maksimal Baru dikit. Nah, baru dikit. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Sudah
guru kamu yang sekiranya membatasi kamu itu ditolak dulu. Ya, ditolak dulu. Terus keluarkan afirmasi atau kalimat-kalimat positif dari dirimu untuk dirimu, nggak usah nunggu orang lain. Pernah nunggu orang lain buat ngasih kalimat positif? Nah, jangan dibiasakan. Kita harus percaya kepada diri sendiri. Ya, jadi kira-kira kesimpulannya boleh disampaikan ya? Keyakinan, jadi ada dua keyakinan tuh. Keyakinan yang tidak masuk akal sama masuk akal. Coba disampaikan. Keyakinan kamu yang tidak masuk akal tadi apa? Nggak bisa masuk ke sekolah yang bilang Nah, dirubah menjadi masuk akal. Apa? Ya berpikir positif. Iya. Ya. Nah, nanti tugas kamu coba selama 1 minggu ini, seandainya kamu cemas lagi, ya kan, mau makan kayaknya nggak bisa, TKA lagi. Nah, jangan. Kamu harus merubah itu menjadi ke yang lebih positif. TKA, aku bisa kok belajar sih. Nah, yang penting adalah kamu dan merubah berpikirmu. Nanti insya Allah ketika pikiranmu itu atau pemikiranmu itu sudah ke arah yang positif, nanti kedepannya juga lebih. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, Mbak Aris? Terima kasih ya, Bos. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Mbak Ais yang sudah datang ke sini. Ya, mungkin ini pertama kali konseling individu, besok lagi jangan lupa jangan sungkan untuk datang lagi. Kita akan konseling lagi dengan cara-cara yang lain dan kita akan diskusi lagi, harapannya bisa membantu. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita diskusi lagi di lain. Siap? Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Duluan ya, Bos. Hati-hati ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.